Halo, balik lagi sama aku Nadia dari Future Store. Sekarang kita ketemu lagi di episode kali ini. Setelah kemarin kita bahas 2 blower juga, tapi episode kali ini kita bakal bener-bener kupas tuntas 1 blower yang kayaknya teman-teman di sini nih masih banyak yang bertanya-tanya dan masih banyak yang mau tahu review lanjutannya kayak gimana. Blower ini bagus nggak sih? Atau anginnya stabil nggak sih? Atau enak nggak dipakainya? Suhunya tuh berapa? Enak nggak? Nah, pokoknya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum dapetin jawabannya dari video sebelumnya. Kali ini aku bakal lanjut kupas. Kita bakal benar-benar si blower Master Go VC100 ini. Gitu ya. Master Go VC100 ini bongkar satu persatu. Mulai dari suhunya, fiturnya ada apa saja, mesin dalamnya, ya kan? Mesin dalamnya ada apa? Elemen blowernya, nozzle-nya, dan masih banyak lagi yang bakal kita bongkar di episode kali ini. Terus kalau teman-teman di sini notice, kita udah beda setup. Ya, kalau yang versi sebelumnya kita ada di sebelah sana, kalau kali ini kita ada di setup yang sebelah sini. Kenapa? Karena nanti juga akan ada live action. Live action. Jadi kita bakal cek langsung VC100 ini kalau lagi dipakai ngeblower kayak gimana. Gitu ya. Pokoknya langsung aja kita ke segmen selanjutnya. Nah, sekarang kita nyalain dulu buat blower Master Go VC100 ini. Nih, tampilannya tuh kayak gini. Jadi dia ada tulisan berjalan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini dia ada mode display digital atau tampilan display digitalnya. Itu kita bisa benar-benar lihat secara langsung buat temperatur suhunya. Ya, di sini ada 3 channel kan, channel 1, channel 2, channel 3. Nah, kalau blower yang lain atau blower biasanya itu dia nggak kelihatan. Kita pasang settingan channel 1, channel 2, channel 3 itu di berapa. Tapi kalau pakai dari Master Go ini dia benar-benar kelihatan untuk temperatur suhu dan juga anginnya berapa. Itu karena di sini ada channel 1 suhunya. Oh, ini pasti pakai Fahrenheit. Coba kita ubah dulu biar dia pakai temperatur unitnya ganti ke Celsius ya. Karena orang Indonesia ini kita terbiasa menggunakan Celsius, betul? Jadi kita settingannya ubah ke mode Celsius. Sekarang sudah berubah di mode Celsiusnya, ya. Untuk channel 1 dia di sini ada udah disimpan 175 Celsius, anginnya di 60. Waktunya dia ada naik di 20 detikan. Ya, jadi pakainya dia per detik. Sudah cepat dan juga dia punya angin naik suhunya juga bisa stabil. Gitu ya. Channel 2-nya di sini dia ada suhu 235 Celsius dan juga anginnya masih di 60. Untuk channel-channel ini tergantung sama teman-teman di rumah biasa pakai suhunya berapa. Kalau misalkan blower yang lama suhunya sekian gitu kan, mau upgrade ke blower ini juga suhunya yang sama itu boleh. Gitu ya, silahkan karena sama saja untuk settingan suhunya. Itu paling yang berbeda di sini dia ada satu tambahan tombol kayak ini loh yang panah atas bawah itu ya, untuk pergantian ada namanya mode general dan juga mode ROC ya. Nih aku pencet sekali lagi. Ini mode ROC ya, yang ini mode ROC, kita pencet lagi di mode general. Mode general sama mode ROC. Jadi ini blower harganya tuh nggak nyampe 3 juta. Tapi dia bisa 2 mode. Ada mode general sama mode ROC. Mode general itu mode apa gitu kan? Kalau di sini ada teman-teman yang belum tahu gitu ya. Kalau mode general itu mode gampangnya atau kita penyebutan gampangnya itu namanya adalah blower yang kita pakai settingan pada umumnya. Jadi kalau versi sebelumnya atau blower yang kita punya sebelumnya itu dia punya naik turun suhunya itu sama. Nah, kurang lebih yang mode generalnya sama. Tapi dia di sini ada mode ROC. Mode ROC di sini kalau kita pakai mode ROC otomatis ya, naik turun suhunya itu bisa lebih cepat dan juga lebih stabil. Kalau pakai mode ROC. Gitu. Untuk penggunaannya kayak gini. Misalkan teman-teman di sini mau pakai mode yang ngebut
gitu kan, kita lagi ada deadline atau ada servisan user tuh banyak berjejer gitu kan, bisa pakai mode ROC karena naik suhunya, turunnya juga bakal cepet. Tapi kalau kita punya lebih santai gitu kan, lagi mau nyantai ngerjainnya, bisa pakai yang mode generalnya begitu. Terus selanjutnya di sini ada tombol temperatur. Ya, ini untuk pengaturan tombolnya dan sebelah sini adalah untuk pengaturan anginnya. Jadi untuk temperatur suhunya dia maksimal itu kita tes dulu ada berapa. Suhu maksimal dia ada di 500 dan suhu minimal dia ada di 100. Jadi kalau biasa kita pakai suhunya sampai 380, suhunya sampai 480 itu bisa. Tergantung sama abang-abang di sini pakai suhunya itu berapa. Kalau untuk angin juga sama ya. Untuk angin kita tes dulu minimal. Minimal anginnya ada 1. Ya, jadi kalau misalkan kita butuh angin yang benar-benar semilir gitu ya, angin yang modelnya kecil-kecil bisa pakai yang 1. Terus untuk angin maksimalnya kita di 160 ya. Untuk angin maksimal 160, minimalnya ada di 100. Untuk ukuran angin itu sudah sangat cukup. Ya kan, untuk ukuran angin dia sudah sangat cukup. Kalau yang pakai model yang kecil atau angin yang suhunya kecil gitu kan, biasanya itu enak dipakai kalau kita buat kayak ngedinginin gitu kan. Misalkan suhunya kita turunin gitu kan, habis itu dia pakai yang mode dingin aja. Kayak gitu ya. Jadi ini untuk pengaturan suhu dan juga pengaturan anginnya gitu. Terus sebenarnya ada satu hal yang aku salvok di sini. Ya, aku ada salvok satu hal. Master Go VC 100 ini dia punya tampilan depan ya, jadi bukan tampilan display digitalnya aja, tapi dia punya tampilan display depannya ini benar-benar clean ya, benar-benar clean dan juga benar-benar kayak ibarat kata gitu kan, kita bisa ngaca nih ke sini gitu ya, karena dia punya tampilan ini benar-benar jernih banget ya untuk tampilan samping-sampingnya. Jadi kayak kesannya itu mewah banget gitu. Jadi kalau kita punya setup tambahin VC 100 dari Master Go ini, dijamin Kak ya, tampilan jadi lebih bagus, lebih mewah, lebih meyakinkan gitu. Karena kalau menurut aku ya sebagai user, karena aku pun user gitu kan, kalau kita ngelihat setup abang-abang teknisi gitu kan, dengan alat-alat yang proper, itu kayak enak gitu dan juga lebih ada nilai plusnya. Kenapa aku bilang ada nilai plusnya? Karena dia bisa jadi melambangkan suatu kualitas gitu. Kalau dia punya barang-barangnya bagus, bisa jadi kita juga punya kualitas hasil servisan juga bagus gitu. Tapi di sini aku tidak ada menjelekan atau tidak ada merendahkan yang lain, enggak. Aku cuman kasih pendapat aku pribadi ya sebagai user di sini gitu. Karena kalau kita melihat suatu tempat itu proper, kita juga lebih percaya. Kayak gitu kan, betul. Oke, lanjut lagi. Nah, lanjut lagi di antara 4 tombol ini ya. Ini kan ada 4 tombol. 5 deng. 1 2 3 4 5. 5 tombol ini dia ada beberapa mode. Nah, atau ada beberapa menu ya, karena di sini dia ada tulisan menu atau oke. Ini pertama kita pencet dulu menunya. Di menu ini ada apa saja sih dalamnya gitu kan. Dia bisa setting apa aja. Untuk menu-menunya itu di atas ada heating mode. Ada language setting. Ini mohon maaf ya, aku nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan bahasa Inggrisnya agak sedikit medok, mohon maaf. Ya. Terus di sini ada sound setting, ada temperatur unit, temperatur kalibrasi, sleep air volume. Habis itu ada sleep switch, ada background color, ada brightness, handle function, ada key doubling speed, ada return to home page ya. Jadi intinya adalah di satu menu ini kita bisa setting untuk mode blowernya, bisa setting anginnya, bisa setting bahasa, karena bahasanya ini ada 2 bahasa, ada bahasa bawaan dari pabrik dan juga bahasa Inggris, yang mana memang bahasa umum atau sekarang hitungannya dia jadi bahasa dunia ya, si bahasa Inggris itu. Terus dia ada sound setting atau ada suara. Kalau teman-teman perhatikan atau teman-teman dengarkan dengan seksama, di sini ada bunyi suara. Bunyi suara. Nah, nit itu ya. Itu settingan suaranya bisa di-adjust. Mau mati atau mau
nyala gitu. Terus ada temperatur unitnya. Untuk temperatur unit yang tadi yang di awal aku sempat senggol sedikit terkait Indonesia biasa pakainya settingannya itu Celsius, ya kan? Tapi pas awal tadi itu di sini blowernya pakai settingannya Fahrenheit. Gitu ya. Jadi setting temperatur itu otomatis kita bisa setting temperaturnya bisa pakai Fahrenheit atau pakai Celsius. Kenapa 2 aja? Karena memang cuman ada 2 temperatur aja yang rata-rata orang pakai. Entah pakai Celsius atau pakai si Fahrenheit. Gitu. Terus selanjutnya di sini juga ada temperatur kalibrasi. Jadi blower VC100 ini dia sudah support untuk dikalibrasi. Ya, biasa kan tuh ya kalau aku kayak denger-dengar atau lihat abang-abang gitu kan yang lewat di FYP aku atau kayak yang testimoni gitu kan. Saya udah pakai blower ini Kak, lebih enak dikalibrasi. Enak dikalibrasi, bisa dikalibrasi bla 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 gitu kan. Intinya adalah bisa dikalibrasi. Jadi VC100 ini juga dia sudah support untuk kalibrasi. Jadi kalau teman-teman mau pakai angin berapa, suhu berapa, itu tergantung sama pengaturan kalibrasi yang biasanya abang-abang pakai. Gitu. Terus selanjutnya ada slip air volume ya, atau kita bisa setting sendiri blower ini di mode dia slip itu mau berapa. Karena ada yang sampai kita anginnya itu sampai 0 dulu baru slip, ada yang sampai 1 kah atau segala macam itu bisa disetting. Gitu. Terus ada juga dia namanya background color. Nah, ini juga adalah salah satu fitur yang di blower-blower lain nggak ada. Ya, semua blower nggak ada. Kenapa aku bilang semua blower nggak ada? Dan aku jamin, ya, fitur ini cuman ada di Master Go VC100. Di blower lain nggak akan ada. Salah satunya yaitu dari fitur backgroundnya. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, ini backgroundnya cuma satu warna aja. Dia ada di warna hitam. Tapi kalau kita pencet settingan, ya, itu kita pencet background color, itu kita ubah. Ya, tampilan warnanya itu ada banyak. Contoh, berubah sekarang ke warna biru. Ya, jadi warnanya itu kita bisa setting sampai 1, 2, sampai berapa ini? 16. Ya, kita bisa setting blower ini punya tampilan display digital. Iya, tampilan display digital, betul ya. Backgroundnya itu sampai 16 warna. Kalau yang lain cuma satu warna tok atau biru, kalau nggak biru itu hitam biasanya. Cuman Master Go ini dia bisa sampai 16. Jadi ini udah super lengkap banget untuk tampilan display digitalnya. Kalau kita bosen-bosen gitu kan bisa diganti. Habis itu di sini juga ada brightness, kecerahan layarnya berapa, ada handle function. Nah, blower Master Go VC100 ini juga dia ada nih. Ya, dia ada tambahan dia ada tambahan tombol di gagang blowernya. Untuk tombolnya ini sekarang itu dia settingannya di suhu. Ya, nih. Settingannya di suhu. Lagi aku naikin, yang ini diturunin. Nah, kalau untuk yang sebelah sini, ini untuk atur anginnya. Ya, yang ini untuk anginnya kita turunin. Anginnya menurun. Ya, jadi dia punya handle ini, settingannya bisa diatur. Bisa ganti channel atau bisa diganti sama kita untuk naik turunin suhu atau suhu atau anginnya. Gitu. Dan blower ini auto slipnya aku bilang yang tadi cepet banget, nggak nyampe 1 detik dia sudah auto slip. Gitu. Selebihnya sudah selesai. Begitu. Kita langsung praktek untuk kalau kita bagaimana sih cara pengerjaan menggunakan Master Go VC100 ini. Jadi semoga di sini teman-teman atau abang-abang semua yang memang ada keinginan untuk upgrade semoga dimudahkan, semoga dilancarkan juga. Habis itu juga
Semoga segera tercapai setup dan juga tools impian kita gitu. Karena kita juga pasti punya ada tools impian, ada setup yang memang kita incer kayak gimana. Kayak gitu ya. Semoga segera tercapai dan dimudahkan. Jadi itu dulu yang kita bahas di episode kali ini. Semoga teman-teman paham, dan juga kalau ada yang belum paham itu boleh langsung komentar aja di bawah. Terus juga untuk link pembelian produknya kita juga cantumin di deskripsi yang ada di bawah juga pastinya. Oke, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya dengan barang yang baru pastinya. Atau abang-abang di sini ada yang mau request kita untuk selanjutnya mau review barang apa nih? Boleh juga di komen-komen ya. Pokoknya ramein aja komentarnya seakan-akan lagi join live Future Store gitu ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah komentar, yang sudah share, yang sudah subscribe juga terima kasih banyak. Akhir kata, aku Nadia dari Future Store izin pamit dulu. Terima kasih. Dah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.